Jadi kan Ucok office boy kan. Yo. Waktu jam makan siang si Ucok itu bikin mie dia. Bikin mie segala macem. Pas bikin mie, pas dia makan mie, tiba-tiba tuh kayak tenggorokannya tuh ngerasa nggak enak. Ini apa nih gitu kan, mie belum matang apa gimana nih. Nah dia tuh nyoba ngeluarin mie yang ada di mulutnya. Pas ditarik itu bukan mie bro, tapi tali pocong bro. Anjir. Tali pocong panjang banget tuh keluar dari mulutnya. Iya, kayak sulap. Yo, masih tetap di Jenggotan, jengkeran ramu tuh golek setan. Karena dunia bukan hanya dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Ya, setelah 2 cerita dengan benang merah jangan bertindak bodoh alias tidak pintar. Kali ini kita akan melanjutkan ke sesi yang ketiga. Tetap di jangan bertindak bodoh bersama teman saya atau partner saya kali ini, Adam Wiguna. Kira-kira untuk yang ketiga ini bro, ada cerita apa? Di chapter yang ketiga dengan benang merah jangan bertindak bodoh, ada alasan tersendiri kenapa saya menaruh cerita ini di chapter paling akhir atau chapter puncaknya. Karena tindakan bodoh yang dilakukan di chapter yang ketiga ini sudah sangat amat ultimate, bahkan jauh lebih bodoh daripada chapter yang pertama. Oke. Kan chapter pertama kan ya orang bersetubuh di Monas bro, kurang bodoh apa itu? Iya, itu ngeces dia. Iya. Parah itu. Terus chapter 2 tadi ada si Dennis, ya bodohnya sih nggak terlalu, tapi Anda ngapain ngitungin anak tangga di sekolah Anda gitu lah. Dimana itu udah kalau bisa jangan dihitung lah. Iya kan gitu. Nah di chapter ketiga ini kebodohannya itu sudah mencapai next level karena level dungu kali ya. ya level dungu betul. Oke. Karena di chapter ketiga ini adalah sebuah tindakan kebodohan ya, yang dimana kebodohannya itu masuk ke kategori kategori pesugihan tindakannya ini. Oke. Yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di chapter ketiga ini adalah tindakan pesugihan yang menurut saya ini adalah tindakan yang bodohnya tuh next level. Karena langsung kita mulai saja untuk menjawab pertanyaan karenanya itu. Dikisahkan Yono, seorang karyawan ya yang berkantornya itu di Yogyakarta bro. Si Yono ini adalah seorang karyawan yang dimana kantornya itu di Yogyakarta. Nah kejadian ini tuh berlangsung pada saat pandemi bro. Pada saat pandemi. Nah pada saat pandemi kan banyak sekali karyawan-karyawan yang kena PHK. Ya. Terus ada pula karyawan-karyawan yang tidak kena PHK tapi gajinya tuh kena potong bro. Oke, ada. Ya kan. Nah kebetulan si Yono ini tuh tidak kena PHK tapi dia kena potong gaji, begitulah kira-kira. Nah otomatis dengan adanya pemotongan gaji ini, apalagi kantornya di Jogja ya, membuat pendapatan Yono ini menjadi sangat berasa lah berkurangnya begitu ya. Hal tersebut yang membuat Yono itu mencari cara lah untuk mencari penghasilan tambahan. Anda pikir mungkin caranya adalah dengan jualan apa gitu ya kan. Nah, namun usaha yang dilakukan Yono untuk meningkatkan pendapatannya adalah dengan cara si Yono main judi slot. Oke. Main judi slot ya. Awalnya sih ya Red Grandfather. Iya, kakek merah. Awalnya sih si Yono coba-coba ya, tapi di percobaan pertama bro, Yono itu langsung big win. Bener-bener menang dia ya. Menang 1 juta. Wow. Padahal deponya itu cuma 50.000 pas pertama kali dia main ya. Bayangkan saja 50.000 jadi 1 juta itu hal yang banyak. luar biasa lah. Luar biasa. Hal itu
itulah yang membuat Yono itu ketagihan sampai akhirnya si Yono itu tekor lah, saking tekornya uang 1 juta yang dia menangin itu dia pakai lagi terus habis. Oke, minus mungkin ya malah. Ya yakin minus lah kalau si Yono itu kan. Nah, tapi kan walaupun minus, si Yono ini ada rasa percaya diri karena dia pernah menang 1 juta nih. Sehingga dia lanjut. Oke, ya panas kan? guys. Lanjut. Alhasil si Yono ini kalah lagi dan Anda kebayang lah, sudah gaji kena potong, terus dia dapat gaji buat main judi slot ya kan. Iya. Otomatis kan si Yono tuh bingung kan, bingung segala macem. Sampai akhirnya si Yono ini ketemu sama yang namanya Ucok bro. Ucok itu adalah seorang office boy di kantornya si Yono. Ya kan. Kebetulan si Ucok ini adalah seorang pemain judi slot senior. Walaupun usianya itu lebih muda dari Yono, tapi untuk urusan judi slot si Ucok ini ya sudah lama main lah. Seri pro dia. Ya gitu kan. Sesepuh bahasanya, sesepuh lah. Nah si Yono tuh nyeritain bahwasannya dia tuh pas nyoba judi slot itu awalnya menang 1 juta gitu kan, terus sekarang habis ya. Terus si Ucok ya ngasih motivasi lah, ya kan. Motivate. Tapi kan si Ucok dan si Yono juga menyadari bahwasannya motivasi itu tidak bisa mengembalikan duit Yono yang hilang kan. Kan begitu. Akhirnya si Ucok ini merekomendasikan si Yono untuk melakukan pesugihan. Karena si Ucok mendapati informasi dari dukun di kampungnya lah, bahwasannya ada pesugihan yang bisa kita dapatkan hanya dengan cara mengambil tali pocong orang yang baru meninggal. Iya. Jadi bisa disebut bahwa pesugihan ini adalah pesugihan tali pocong, begitulah. Iya. Ya kan. Sampai di suatu ketika si 2 orang ini sudah menyepakati bahwasannya ya deh kita melakukan pesugihan itu gitu kan. Sampai di suatu malam si Yono ini dan si Ucok ya kan berdua mereka itu nyari kuburan, dan kebetulan kuburannya itu lokasinya agak jauh dari kantornya lah ya kan. Kebetulan di kuburan tersebut baru ada orang yang dikuburkan tuh baru-baru aja, belum ada 24 jam tuh. Jadi kuburannya itu masih basah ya kan. Jadi malam-malam si Yono sama si Ucok datang ke sana. Nggak lama kemudian mereka berdua tanpa babi bu langsung membongkar kuburan tersebut. Langsung digali. Nah digalinya tuh nggak digali semua enggak. Jadi begitu digali, terus begitu kelihatan ada tali pocongnya langsung dicabut gitu bro. Terus habis itu ditutup lagi. Enggak yang dibongkar semua enggak. Karena butuhnya cuma tali pocong itu aja, ya kan. Nah, pas tali pocongnya diambil, nah si Ucok nih bilang ke si Yono kalau misalnya kata dukunnya kita tuh cukup naruh atau ya menanam tali pocong itu di kantor mereka. Jadi tali pocong itu ditaruh di tanahnya digali ya kan. Terus tali pocongnya tuh ditanam di sana, terus ditaruh beberapa sesajen, terus dipendem tuh semuanya tuh ya kan. Tinggal tunggu beberapa hari atau beberapa bulan dapat hasilnya lah begitu ya kan. Gitu ya. Ya kan. Tanam pohon aja itu mereka berdua. Nah, penanaman tali pocong itu dilakukan di hari yang sama ketika mereka mengambil tali pocong itu. Jadi kasarannya tuh kayak mereka tuh nyuri tali pocongnya tuh jam 12 malam ya kan. Menjelang subuh mereka langsung ke kantor terus ditanam sama sesajen-sesajennya lah gitu kan. Gak boleh beda hari berarti ya? Aku nggak ngerti boleh beda hari atau enggak, cuman yang jelas mereka tuh nanamnya di hari yang sama menjelang subuh lah. Siansi waktu. Iya, mungkin makin cepat ditanam, makin cepat cair, makin cepat kakek merah datang kan, mungkin begitu kan. Pola pikirnya kan. Nah, setelah mereka selesai menanam itu kan menjelang subuh, tapi belum subuh bro. Mereka memutuskan untuk tidur di kantor ya kan. Tidur di kantor. Bencananya langsung dimulai bro pada saat mereka itu tidur di kantor, ya kan. Jadi si Yono
tidur kan sama si Ucok di sebuah ruangan gitulah. Terus si Ucok bro ya, tiba-tiba dia itu kayak tidurnya itu ngerasa ini ada sesuatu yang berbeda, ini apa ya gitu kan. Pokoknya tuh si Ucok tuh gelisah ya kan, nggak nyenyak gitu ya. nggak nyenyak. Nah tapi nggak nyenyaknya tuh ada hal yang berbeda bro. Karena apa? Karena kalau kita tidur nih ya kan, kalau kita gelisah kan pasti globet kanan, globet kiri ya kan, mindahin guling segala macam kan ya kan. Nah begitu pula si Ucok kayak gitu bro. Si Ucok balik kanan gitu kan, gulingnya itu ikut dipindah kanan ya kan, gelisah lagi balik kiri ya kan, gulingnya juga ditaruh di sebelah kiri kan. Kamarnya ya. Iya, dipeluk gulingnya kan, sampai si Ucok sadar kok ada guling. Oh, padahal selama ini kantornya tuh nggak ada guling bro. Waduh. Terus begitu si Ucok buka mata ya kan, si Ucok tuh mendapati face to face bahwa guling yang dia peluk itu adalah pocong yang lagi melototin dia. Face to face jarak hanya beberapa senti saja. Si Ucok teriak sampai membangunkan si Yono ya kan. Terus ditanya sama si Yono gini apa segala macam. Terus ya si Yono yang juga apa ya, intinya tuh si Yono itu mencoba menenangkan si Ucok ini dengan cara udah mungkin itu ujiannya, mungkin kan kita mau dapat itu kan, mau dapat hasil pesugihannya kan. Iya. Ditambah lagi mungkin dia nggak ngalamin itu apa? Iya, si Yono nggak ngalamin ya kan. Udah sabar aja, yang penting cair. Iya kan, yang penting cair gitu. Nah, ini tuh ketika setelah insiden itu bro, kebetulan insiden itu tuh setelah insiden si Ucok meluk pocong itu ya, itu tuh sudah lewat subuh, udah sekitar jam 5:30 lah. Nah terus si Yono ini mau balik ke kosannya, mau ganti baju lah. Habis itu balik ke kantor lagi kan. Nah si Yono perjalanan tuh, yowis kamu tidurnya dinyenyak-nyenyakin aja gitu kan, toh bentar lagi udah terang, aku tak kembali ke kosan, tapi bentar lagi aku balik ke sini kok, kan aku harus kantor kan, aku cuman mau ganti baju gitu. Siono cabut tuh dari kantornya tuh ya kan, menuju kosannya. Nah ini bro, jadi biasanya tuh gangguan hantu atau gangguan mistis itu dialami malam hari kan. Ini dialami di pagi hari, dialami oleh Yono di pagi buta ya kan, jam 6, jam setengah 6 itulah. Yo. Di jalan raya itu ya, ketika si Yono itu mau menuju kosannya, si Yono itu harus melewati lampu merah bro. Nah pas si Yono berhenti di lampu merah itu tuh ada bapak, kebetulan si Yono naik motor ya. Ada bapak-bapak itu, bapak-bapaknya itu naik mobil bro ya kan, naik mobil. Dan bapak-bapak yang naik mobil itu seperti melihat Yono itu ada suatu hal yang aneh pada diri Yono. Cenderung ekspresi bapak-bapak itu ketika melihat Yono itu ketakutan. Oh iya. Terus Yono melihat bapak itu dengan aneh, nih bapak-bapak kenapa lagi. Terus si Yono nyapa bapak-bapak itu kan, monggo pak gitu kan. Nah orang Jogja bro, biasanya kalau disapa itu kan nyapa balik. Iya. Monggo mas, ini enggak, bapak-bapaknya tuh langsung tancap gas dan itu nerobos lampu merah. Waduh. After setelah disapa sama si Yono kan. Iya. Ya kan. Nah si Yono tuh merasa ini bapak-bapak aneh nih ya kan. Iya. Nah begitu sih bapak-bapaknya nerobos lampu merah gitu kan. Kan si Yono tetap berada stay di lampu merah itu kan. Nah si Yono itu melihat dari pantulan kacanya mobil si bapak-bapak itu. Kan si Yono bisa melihat refleksi dirinya sendiri kan. Ternyata di belakang si Yono tuh ada pocong bro. Jadi si Yono itu lagi boncengin pocong, dan wajar aja si bapak-bapak itu ketakutan karena ini orang aneh banget pagi-pagi boncengin pocong gitu kan. Iya. Wah di situ si Yono gimana ya, kalang kabut segala macem. Akhirnya ya wis lah, si Yono balik ke kosan dengan perasaan yang sangat amat takut karena was-was. Dia
dikit-dikit tuh nengok belakang, dikit-dikit nengok belakang gitu loh bro. Paranoid sendiri dia. Paranoid sendiri karena ya kejadian beberapa menit yang lalu bro, dia melihat bahwa dirinya itu sedang bonceng pocong gitu kan. Iya. Alhasil Siono itu nyampe kosan. Pas sampai kosan, Siono tuh balik ke kantor kan. Nyampe kantor ketemu sama si Ucok dong, ya kan. Dan ternyata semenjak kejadian itu si Ucok tidak bisa tidur bro, karena kan ya habis meluk pocong itu kan. Terus akhirnya Siono menceritakan hal yang dialami Yono waktu di jalan, sehingga mereka tuh mereka berdua sudah mengalami kejadian mistis nih, sehingga membuat mereka berdua itu ada sedikit keraguan tentang pesugihan ini. Kok kita gini amat ya gitu loh. Apa kita mulai timbul sedikit penyesalan betul ya dalam hati mereka ya. Mulai timbul sedikit penyesalan, tapi namanya duit hilang kan tidak bisa kembali dengan penyesalan kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk dikuat-kuatin gitu. Sampai akhirnya mereka tuh mencoba menguat-kuatin diri. Dan ternyata mereka tuh pada akhirnya nggak kuat bro. Karena kan ini di hari yang sama ya, kan si Yono kembali ke kantor kan, balik ke kantor. Gangguan pocongnya itu tidak hanya terjadi di jalan, tapi pada saat si Yono balik ke kantor. Jadi si Yono meeting nih sama teman-teman karyawannya, sama bosnya kan meeting. Anda tahu bahwa di ruangan meeting itu pintunya itu selalu ada jendela kecil yang mengarah keluar. Nah itu si Yono itu melihat bro, di jendela kecil itu ada ada orang gitu pakai terbungkus kain putih itu lompat-lompat di areal koridor ruangan meetingnya. Si Yono ngelihat sendiri, dan ketika si Yono mencoba memperlihatkan ke temannya apa yang dia lihat, temannya tuh nggak ngelihat apa-apa bro. Jadi nerornya itu sampai segitunya. Dan teror yang sama juga dialami oleh Ucok. Jadi kan Ucok office boy kan. Waktu jam makan siang si Ucok itu bikin mie dia. Bikin mie segala macem. Pas bikin mie, pas dia makan mie, tiba-tiba tuh kayak tenggorokannya tuh ngerasa nggak enak. Ini apa nih gitu kan, mie belum matang apa gimana nih. Nah dia tuh nyoba ngeluarin mie yang ada di mulutnya. Pas ditarik itu bukan mie bro, tapi tali pocong bro. Tali pocong panjang banget tuh keluar dari mulutnya. Iya, kayak sulap itu ya. Iya begitu kira-kira kan. Iya, oke. Nah, mengalami kejadian yang ekstrim. Yang kejadian ekstrim itu dialami ya satu hari itu bro. Akhirnya di hari yang sama mereka memutuskan untuk kita akhiri saja ritual pesugihan ini. Ya kan, kita akhiri saja. Ternyata pada saat mereka memutuskan untuk mengakhiri, kan mengakhirinya kan begini. Cara satu-satunya mengakhiri pesugihan itu adalah dengan mengembalikan tali pocong yang sudah mereka curi kan. Nah, kebetulan pada saat itu hari itu masih sore bro, masih banyak karyawan yang di kantor. Otomatis mereka tidak mengembalikan di sore itulah. Kita tunggu agak malaman ya kan, biar semua ketika semua orang udah pulang kita baru balikin deh tali pocong ini. Oke, ditunggu sampai malam kira-kira. Nah kantor itu tuh baru benar-benar kosong bro, itu jam 9 malam. Nah pas jam 9 malam tuh tersisa 2 orang itu tuh ya kan. Oke, ini kantor udah sepi, ayo kita balikin nih tali pocong ini ke tempat asalnya gitu kan. Bodoh amat kita nggak dapat cuan, kita nggak panen, bodoh amat, yang penting kita nggak digangguin sama pocong itu lagi kan. Nah mereka memutuskan untuk ke halaman belakang kantor, terus mereka menggali tali pocong yang mereka tanam kemarin. Nah harusnya pas mereka menggali, si Yono sama si Ucok nih harusnya kan dapat tali pocong bro. Ternyata pas mereka gali, mereka tuh tidak hanya mendapati tali pocong, tapi mendapati jasadnya juga. Tiba-tiba ada jasad di situ bro. Mereka kalang kabut lah mereka segala macam. Tapi mau gimana lagi? Ini kalau gak dibalikin, gangguan pocongnya itu akan berlangsung kan. Akhirnya bro mereka nekat nunggu sampai malam lagi, ya kan? Nekat membawa jasad itu menggunakan motor. Jasad yang terbungkus kain itu ya.
Mereka kan harus nunggu malam lagi ya sekitar lebih dari jam 12 lah. Karena kalau di bawahnya pas jam 9 kan masih ada motor dan mobil yang Jogja masih rame bro jam segitu bro. Ya kan? Banget. Mereka nekat ke situ ya kan. Nah, saking takutnya bro ketika mereka sampai di kuburan itu bro, ya kan. Si jasad itu nggak ditanam lagi, tapi jasad itu ya ditaruh aja taruh ngasal gitu loh, kayak naruh ikan lah. Yang penting dibalikin gitu aja. Ya, yang penting dibalikin. Ngasal aja. Nah, sesampainya di kuburan itu mereka cabut lah gitu kan. Dan anehnya kan keesokan harinya tuh harusnya kan warga menemukan seonggok mayat kok ada di luar gitu. Iya. Itu warga di sekitar kuburan itu tidak menemui jasad itu bro. Everything is clear. Everything is clear, everything is good, dan mereka berdua sudah tidak digangguin lagi sama pocong itu. Dan itulah akhir dari ketiga chapter Jangan Bertindak Bodoh. Cuman ya itu loh, mereka nggak pindah. Kenapa mereka nggak nyamperin dukunnya si Ucok itu loh? Bah, digangguin apa gimana, siapa tahu ditolong gitu. Nah, kalau seperti itu kan butuh kematangan dalam mental ya, dan juga kematangan berpikir juga. Iya. Berpikir bereaksi cepat ngambil ini ya. Tapi itu sudah bagus sih. Sedangkan kematangan berpikir macam apa yang Anda harapkan ketika ada seseorang yang melakukan pesugihan sehari nggak kuat? Iya. Kan harusnya kalau mentalnya kebentukan, bodoh amat mau dihantuin pocong 1000, tetap saya harus nungguin panennya kan begitu. Iya. Aduh, bodoh. Ya, itulah sesi yang ketiga atau chapter ketiga dari Jangan Bertindak Bodoh. Ya, tetap bersama program kesayangan kita ini, Jenggotan Jengkeran Ramutu Golek Setan. Karena apa bro? Karena dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. So, kita lanjutkan di episode berikutnya. Ciao.